Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Bagus Sajo dari kelas KFOA, nomor induk mahasiswa 24458. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan, yang berjudul Pengaruh Bahasa pada Banner Supporter terhadap Perkembangan Kualitas Permainan pada Sepak Bola. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bahasa pada banner supporter terhadap perkembangan kualitas permainan pada sepak bola. Apakah akan menjadi motivasi bagi pemain atau bahkan sebaliknya, atau bahkan menjadi menurunkan kualitas permainan sepak bola pada pemain. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, di mana saya sebagai peneliti menggunakan observasi atau wawancara secara langsung untuk mengetahui dan mengambil sampel untuk melakukan pembahasan pada pembahasan yang akan datang. Nah, selanjutnya bab 1 itu ada pendahuluan. Struktur yang pertama itu ada fenomena. Banner dibuat sebagaimana tujuannya, yaitu untuk memotivasi tim yang kita dukung dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung motivasi. Sedangkan ada juga banner yang mengandung unsur bahasa berupa ejekan agar mentalitas tim lawan menjadi turun dan kualitas permainan juga ikut turun, sehingga dapat memudahkan pemain tim yang kita dukung untuk menambah motivasinya dan menambah agar tim tersebut menang. Ada dua unsur bahasa yang digunakan pada banner supporter, yaitu yang pertama itu bahasa yang mengandung motivasi, dan yang kedua itu ada bahasa yang mengandung ejekan. Bahasa yang mengandung motivasi dapat menambah motivasi tim yang kita dukung untuk memenangkan suatu pertandingan. Dengan ini, tim yang kita dukung akan mendapatkan motivasi yang lebih dan akan mendapatkan daya juang yang tinggi untuk memenangkan suatu pertandingan. Selanjutnya, ada bahasa yang mengandung unsur ejekan. Bahasa yang mengandung unsur ejekan ini biasanya tertuju untuk tim lawan. Kenapa? Karena untuk menurunkan atau menjatuhkan mental tim lawan, agar tim yang kita dukung mendapatkan motivasi lebih dan memudahkan pertandingan untuk memenangkannya. Dari fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh dan seberapa berpengaruhnya bahasa pada banner supporter terhadap perkembangan kualitas permainan pada sepak bola. Apakah mengandung unsur positif bagi pemain ataukah mengandung negatif? Selanjutnya ada teori relevan. Bahasa adalah alat untuk komunikasi dan berinteraksi untuk manusia dengan tujuan menyampaikan pikiran dan pokok bahasan antar individu satu dengan individu lainnya. Itu menurut Chair tahun 1994. Selanjutnya ada menurut Rahmat Kriantono, banner adalah salah satu bentuk komunikasi personal yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, baik pesan negatif ataupun positif. Selanjutnya ada menurut Sujono Sukanto tahun 1990 menjelaskan bahwa supporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena untuk melihat sesuatu. Nah, selanjutnya ada konfirmasi antara fenomena dengan teori relevan. Fenomena yang ada di atas sangat sesuai dengan teori yang telah saya temukan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Sebelum kita membuat karya ilmiah atau penelitian, tentunya ada penelitian terdahulu yang sudah dibuat. Nah, ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan saya, namun memiliki arti yang berbeda atau pembahasan yang berbeda. Yang pertama itu ada pengaruh pesan nonverbal terhadap perkembangan kualitas permainan pada sepak bola. Nah, ini artikel ini dibuat oleh Ardiansyah pada tahun 2014. Perbedaan artikel karya Ardiansyah ini dengan karya saya, yaitu jika Ardiansyah itu menggunakan atau memiliki pokok bahasan tentang pengaruh pesan nonverbal, sedangkan jika karya ilmiah yang saya buat itu pesan secara verbal dan pengaruhnya gitu terhadap pemain pada sepak bola. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian karya ilmiah ini, saya terfokuskan pada pengaruh bahasa pada banner supporter terhadap perkembangan kualitas
permainan pada sepak bola. Selanjutnya juga ada pengaruh bahasa pada banner supporter terhadap rivalitas supporter antar tim. Nah, selanjutnya juga yang terakhir ada peraturan atau undang-undang yang menjelaskan tentang apa sih supporter itu bagaimana gitu, ketentuan supporter dan banner supporternya tersebut. Selanjutnya ada urgensi atau alasan mengapa memilih judul ini, karena saya ingin mengetahui dan mencari betapa besarnya sih apa sih dampaknya banner supporter atau bahasa pada banner supporter terhadap perkembangan permainan pada sepak bola. Apakah tim yang didukung mendapatkan motivasi atau tidak? Sedangkan apakah tim lawan yang mendapatkan provokasi akan menurunkan mentalitasnya dan membuat timnya kalah atau tidak, atau bahkan menambah rasa semangat tim lawan untuk melakukan pertandingan. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini kajian teori di sini hampir sama dengan teori relevan, tapi di sini lebih banyak cangkupannya. Selanjutnya ada metode penelitian. Struktur yang pertama itu ada identitas. Penelitian ini menggunakan metode observasi. Metode ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung pengaruh yang terjadi dari objek yang akan dibahas. Karena judul yang saya teliti yaitu pengaruh bahasa pada banner supporter terhadap perkembangan kualitas permainan sepak bola. Sehingga hal ini perlu melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap orang-orang yang berpengaruh terhadap orang-orang yang berpengaruh pada judul yang saya buat ini. Selanjutnya ada desain. Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Itu menurut Adler tahun 1987 sampai 1989. Maksudnya, observasi merupakan proses pengamatan secara langsung atau sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik, di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus pada suatu aktivitas dan bersifat alami untuk menghasilkan sebuah fakta. Dengan metode observasi, peneliti dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan, maupun di lapangan ataupun secara virtual gitu. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi dan lembar pertanyaan. Dengan lembar observasi, saya bisa meneliti dan menelaah lebih jauh secara langsung apa dampaknya pengaruh bahasa pada banner supporter ini pada pemain sepak bola. Selanjutnya ada prosedur. Ada beberapa prosedur dan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pada tahap persiapan, peneliti membuat rancangan observasi dan membuat surat perizinan untuk melakukan observasi secara langsung. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Dalam proses ini, saya sebagai peneliti melakukan penelaahan dan mengamati apakah bahasa pada banner supporter ini berpengaruh dan berdampak pada pemain sepak bola, apakah memotivasi pemain atau bahkan membuat mentalitas pemain itu menjadi turun. Selanjutnya ada persiapan. Persiapan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu 3 orang supporter sebagai narasumber saya untuk mengetahui keterangan yang berbeda dan mengetahui pendapat-pendapat dari setiap bobotoh ini tentang penelitian yang saya buat. Akhirnya ada pembahasan. Dari pertanyaan pertama, yaitu tentang pengaruh bahasa pada banner supporter terhadap permainan dan kualitas pada pemain sepak bola. Apakah ada pengaruhnya? Nah, dari yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber bobotoh dan melalui hasil pengamatan dari saya, yaitu bahasa pada banner supporter itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pada permainan sepak bola. Dapat menambah motivasi
bagi pemain dan dapat menurunkan mentalitas pemain. Nah, untuk menambah motivasi pada pemain, biasanya mengandung unsur bahasa yang memotivasi dan penyemangat untuk menambah motivasi bagi pemain yang sedang berlaga untuk memenangkan suatu pertandingan. Sedangkan bahasa yang membuat down atau membuat kualitas permainan menurun adalah ejekan atau bahasa yang memprovokasi, sehingga pemain yang sedang berlaga akan terpecah konsentrasinya dan semakin grogi. Dari grogi tersebut, kualitas permainan akan menurun dan akan menyebabkan tim yang dia bela akan mengalami kekalahan. Selanjutnya dari pertanyaan kedua, yaitu apakah bahasa pada banner supporter berpengaruh terhadap rivalitas antar supporter? Nah, dari beberapa wawancara yang setelah dilakukan dan hasil observasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang mengandung unsur ejekan dapat menambah rivalitas terhadap beberapa supporter yang memang sejak dulu antar kedua supporter ini memang sudah memiliki ikatan permusuhan. Jika ditambah dengan bahasa ejekan pada banner atau bahasa provokasi pada banner, maka rivalitas yang akan terjadi juga akan meningkat dan akan semakin besar, timbul masalah yang baru lagi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pembahasan yang ketiga ini mencakup peraturan-peraturan supporter dan banner. Ada beberapa peraturan dari PSSI. Yang utama itu tentang banner supporter. Jika banner supporter mengandung ejekan, maka tim yang dibela oleh supporter tersebut akan mengalami atau akan mendapatkan denda berupa uang atau laga atau penurunan liga seperti dari Liga 1 ke Liga 2. Nah, sedangkan denda berupa-rupa seperti denda 400 juta, 200 juta, 50 juta. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.